Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahaul Story, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas dapat berbicara dengan ikan yang mengaku telah membunuh ayahnya. Dikisahkan, Abu Nawas memiliki tetangga yang bernama Abu Jahil. Suatu ketika Abu Jahil akan mengadakan pesta di rumahnya. Semua sahabat dan para tetangga diundang ke tempat Abu Jahil, termasuk Abu Nawas. Sebenarnya Abu Jahil enggan mengundang Abu Nawas, sebab ia sering berseteru dengan Abu Jahil. Namun kali ini alasan Abu Jahil mengundang Abu Nawas dengan tujuan ingin mempermalukan Abu Nawas di hadapan para tetangga dan sahabatnya. Abu Nawas yang tidak menaruh rasa curiga terhadap Abu Jahil tetap berangkat memenuhi undangan Abu Jahil. Sesampainya di rumah Abu Jahil, tampaklah orang-orang sudah berkumpul di rumah Abu Jahil. Mereka duduk di depan meja makan yang penuh dengan hidangan ikan bakar. Begitu mengetahui kedatangan Abu Nawas, Abu Jahil pun segera menyingkirkan nampan yang berisi ikan-ikan besar dan menggantinya dengan nampan yang berisikan hidangan ikan-ikan yang kecil. "Selamat datang Abu Nawas, silakan masuk Abu Nawas," sambut Abu Jahil. Abu Jahil lalu mempersilakan Abu Nawas untuk duduk tepat di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang kecil. Sementara Abu Jahil dan kawan-kawannya duduk di depan meja yang terdapat hidangan ikan-ikan yang besar. "Dasar Abu Jahil, sifatnya tidak pernah berubah," gerutu Abu Nawas dalam hatinya. "Mari semuanya, silakan nikmati hidangan ikan bakarnya," ucap Abu Jahil mempersilakan. Dalam acara tersebut, orang-orang pun menyantap ikan bakar dengan lahapnya. Sedangkan Abu Nawas hanya menatap hidangan ikan-ikan yang kecil yang ada di hadapannya. "Kenapa Abu Nawas, engkau diam saja? Silakan dimakan hidangannya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. "Oh, terima kasih Abu Jahil," balas Abu Nawas. "Bila aku berterus terang meminta ikan yang besar, pasti Abu Jahil akan mempermalukanku. Sebab itu yang Abu Jahil tunggu-tunggu," pikir Abu Nawas. Lalu muncullah ide Abu Nawas untuk membalas dendam pada Abu Jahil. Abu Nawas pun mengambil satu ikan kecil yang ada di hadapannya dan menempelkannya di telinganya. Melihat tingkah Abu Nawas ini membuat Abu Jahil pun meledeknya kembali. "Hei Abu Nawas, kamu akan memakan ikan itu lewat telingamu ya Abu Nawas?" ledek Abu Jahil. "Oh tidak Abu Jahil, ikan kecil ini sedang berbicara padaku. Apakah kalian dengar apa yang diucapkan ikan kecil ini?" tanya Abu Nawas. Saat itu, orang-orang yang ada di sana pun terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, termasuk Abu Jahil sendiri. "Tidak Abu Nawas, memangnya apa yang dikatakan ikan itu?" tanya mereka dengan penasaran. "Sesungguhnya, ikan kecil ini berkata kepadaku, ia memberitahuku kalau ikan-ikan besar yang ada di sebelah sana itu yang telah memakan ayahku sewaktu mati tenggelam di laut. Dan ikan kecil ini menyuruhku untuk balas dendam dengan cara memakan ikan-ikan besar itu kembali," ucap Abu Nawas menjelaskan.
Seluruh para undangan yang hadir pun tertawa dengan ucapan Abu Nawas. Dan kini Abu Jahil, kalau kamu tidak memberikan ikan besar itu padaku, maka terpaksa aku akan merebutnya. Sudah bertahun-tahun aku ingin membalaskan dendam kematian ayahku. Dan ternyata disinilah aku menemukan pembunuh ayahku, ujar Abu Nawas. Orang-orang pun kembali tertawa mendengar penuturan Abu Nawas. Kurang ajar Abu Nawas, ada saja cara dia meminta ikan besarku, pikir Abu Jahil. Dan terpaksa Abu Jahil pun meletakkan hidangan ikan-ikan besar di hadapan Abu Nawas. Rencana Abu Jahil untuk mempermalukan Abu Nawas di hadapan orang-orang akhirnya pun mengalami kegagalan. Ia pun menggerutu dalam hatinya, kurang ajar Abu Nawas. Memang susah untuk mengerjai Abu Nawas. Tunggu aja Abu Nawas. Gerutu Abu. Kisah Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Raja Harun ar-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembara saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja pun terdiam sejenak dan mengangguk-anggukkan kepala. Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda di istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Dan akhirnya, Baginda Raja pun menyetujui usulan dari Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Dan Abu Nawas pun segera menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Ia pun diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Namun pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun ar-Rasyid memaksa dan Abu Nawas tak bisa menolaknya. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas pun tersenyum riang. Abu Jahil yang amat melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hatinya. Akhirnya, Baginda Raja pun menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam perlombaan berburu itu. Trompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Namun anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santainya menaiki kuda sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah-tengah lapangan. Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriaknya lantang yang membuat para penonton pun semakin ramai bertepuk tangan.
Tidak beberapa lama, kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas pun mendekat. Semua orang mentertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangannya. Baginda Raja pun menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan untuk menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkaulah wahai Abu Jahil. Silakan memandikan kuda-kuda di istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya kan, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak, Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja pun tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menghitung umur hingga dapat sekantong keping uang emas. Dikisahkan, pada suatu hari di negeri Baghdad, Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba. Rakyat Baghdad dikumpulkan di depan istana. Raja Harun ar-Rasyid pun berdiri dan menyampaikan pesan di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberi pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukumannya setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda Raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang raja, tentu saja rakyat Baghdad pun bahagia. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak beberapa lama kemudian, para pengawal istana pun membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya mendapatkan hadiah, Baginda Raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan bernama Sofyan. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun langsung menanyakan perihal hukumannya kepada Sofyan. Hei Sofyan, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Raja. 2 tahun Baginda Raja, jawab Sofyan. Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya Baginda lagi. Sudah 1 tahun Baginda Raja, jawab Sofyan. Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun itu aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja, jelas Baginda Raja. Selanjutnya, dipanggillah tahanan yang kedua, dan tahanan ini bernama Ali. Sang raja pun menanyakan kepada Ali hal yang sama seperti apa yang ditanyakan kepada Sofyan. Hei Ali, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Raja. Dengan nada yang sedih, Ali pun menjawab, mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup, jawab Ali. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja pun menjadi bingung, harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, akhirnya Baginda Raja pun teringat kepada Abu Nawas. Dan akhirnya
Dipanggillah Abu Nawas. Tak beberapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan itu pun menghampiri sang raja yang sedang kebingungan. "Hei Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup sekarang. Aku minta nasihatmu Abu Nawas. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas Baginda Raja kepada Abu Nawas. Mendengar penuturan Baginda Raja, Abu Nawas pun juga bingung. Apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya, pikir Abu Nawas. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, Baginda Raja pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Baginda Raja pun memberikan waktu sehari semalam kepada Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, jadi besok pagi kamu harus memberikan jawabannya," ucap Baginda Raja. Lalu Abu Nawas pun berpamitan kepada Baginda Raja untuk pulang. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Namun selang beberapa waktu, tampaklah Abu Nawas telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Baginda Raja. Abu Nawas pun segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi harinya, Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. "Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja," ucap Abu Nawas. "Bagaimana caranya Abu Nawas?" tanya Baginda Raja ingin segera mengetahuinya. "Begini Baginda Raja, sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan dibebaskan selama 1 hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusanya juga demikian. Sehari bebas dan sehari di penjara. Begitu berlangsung terus-menerus selama umur si Ali itu Baginda," jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja pun tersenyum bahagia. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu kamu juga patut kuberikan hadiah, yaitu sekantung keping uang emas," ujar Baginda Raja. Dengan wajah bahagia, akhirnya Abu Nawas pun pulang dengan membawa sekantong keping uang emas dari Baginda Raja. Cerita lucu Abu Jahal dan Abu Nawas pun berlanjut. Kali ini dikisahkan Abu Jahal dan Abu Nawas yang rebutan kebun. Abu Jahal dan Abu Nawas mempunyai kebun yang ditanami berbagai macam buah-buahan. Kebun Abu Jahal dan Abu Nawas berdekatan, namun kebun milik Abu Nawas hanya dibatasi tumpukan batu, sedangkan Abu Jahal ingin menambah luas area kebunnya. Di tengah malam gelap gulita, Abu Jahal langsung pergi menuju kebun miliknya. Ia mencari perbatasan tumpukan batu yang menjadi pemisah antara kebunnya dengan kebun milik Abu Nawas. Setelah menemukannya, Abu Jahal mulai mengangkat satu persatu batunya lalu memindahkan ke area kebun milik Abu Nawas. Dengan begitu, luas kebun milik Abu Jahal menjadi bertambah luas. Setelah selesai, dia kembali pulang ke rumahnya dengan sembunyi-sembunyi. Dia senang dengan apa yang dilakukannya. Selama beberapa hari, Abu Nawas tidak menyadari dengan perbuatan Abu Jahal. Abu Nawas masih santai menanam buah-buahan di area yang telah dicuri Abu Jahal. Seiring berjalannya waktu, buah yang ditanami Abu Nawas kini berbuah. Buahnya besar-besar dan segar. Melihat hal itu,
Abu Jahal pun merasa senang. Ia pun segera memanen tanaman buah tersebut. Tak lama kemudian datanglah Abu Nawas. Dia pun sangat terkejut melihat Abu Jahal yang sedang memanen tanaman buah miliknya. "Apa yang kamu lakukan ini, Abu Jahal?" tanya Abu Nawas dengan heran. "Aku kan sedang memanen buah yang ada di kebunku ini, Abu Nawas," jawab Abu Jahal dengan sangat enteng. "Apa kau bilang? Ini masih area kebunku, Abu Jahal," balas Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kamu mengigau ya? Coba kau lihat batu pembatasnya," jawab Abu Jahal. Abu Nawas hanya terdiam. "Kenapa tumpukan batunya bisa pindah ya? Atau aku yang kurang teliti?" pikirnya dalam hati. "Tapi buah itu kan aku yang menanam, Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Itu kan salahmu sendiri, Abu Nawas. Kenapa kau menanam buah di area kebunku? Berarti kan ini milikku, Abu Nawas," jawab Abu Jahil. "Kamu pasti memindahkan batu pembatas itu kan, Abu Jahil?" tanya Abu Nawas dengan geram. "Jangan memfitnahku, Abu Nawas. Aku bisa mengadu kepada Tuan Hakim nanti," gertak Abu Jahil. "Aku tidak takut, Abu Jahil. Mari kita adukan permasalahan ini kepada Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. Lalu keduanya pun akhirnya menghadap Tuan Hakim dan menuturkan permasalahannya. Setelah mendengar semua penuturan mereka, akhirnya Tuan Hakim pun berkata, "Jujur saja, saya bingung siapa di antara kalian ini yang benar dan yang salah. Tapi sepertinya saya lebih percaya kepada Abu Jahil," kata Tuan Hakim menanggapinya. "Tuan Hakim, kenapa Tuan Hakim secepat ini memutuskan sesuatu? Anda kan hakim yang terkenal bijak. Seharusnya Anda ini lebih berhati-hati dalam memberi keputusan," ucap Abu Nawas. "Sudahlah Abu Nawas, terima sajalah, toh kebunmu kan masih luas," sahut Abu Jahil. "Enak saja kamu bicara, Abu Jahil. Kamu telah mencuri lahanku," kata Abu Nawas. "Hei, kalian berdua diam. Keputusan saya adalah tanah yang Abu Nawas tanami buah itu adalah milik Abu Jahil," kata Tuan Hakim memberi keputusan. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun merasa sangat senang. "Terima kasih Tuan Hakim. Anda adalah hakim yang paling bijak yang pernah saya kenal, Tuan Hakim," kata Abu Jahil. Sementara itu, Abu Nawas hanya bisa pasrah menerima keputusan tersebut. "Sekarang aku punya kebun lebih luas," kata Abu Jahil dengan senangnya. "Oh iya Abu Jahil, berapa luas kebunmu?" tanya Tuan Hakim. "1,5 hektar, Tuan Hakim," jawab Abu Jahil. "Kalau kamu, kebunmu berapa luas, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim. "Sebenarnya, luas kebun saya 1,5 hektar, Tuan Hakim, karena telah dicuri oleh Abu Jahil. Sekarang tinggal 1 hektar, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas dengan kesal. "Kalian tahu tidak, kenapa aku tanya luas kebun kalian? Kemarin aku mendapat surat dari Baginda Raja yang memerintahkan, barang siapa yang mempunyai kebun yang luasnya lebih dari 1 hektar, maka akan disita oleh negara beserta isi-isinya. Dan bagi yang menentang peraturan ini akan dihukum mati. Dan hal ini terpaksa dilakukan oleh negara karena kondisi negara sedang krisis saat ini," kata sang hakim menjelaskan kepada mereka. Setelah mendengar hal itu, Abu Jahil yang tadinya ceria menjadi terkejut. "Waduh, celaka. Aku akan kehilangan kebunku kalau begini," pikir Abu Jahil. "Maaf Tuan Hakim, sebenarnya luas kebunku hanya 1 hektar, tutur Abu Jahil. "Tadi kamu bilang luas kebunmu 1,5 hektar. Sekarang kamu bilang 1 hektar.
"Bagaimana kamu ini, Abu Jahil? Kamu jangan main-main ya, Abu Jahil," ucap Tuan Hakim. "Betul, Tuan Hakim. Saya berani bersumpah, Tuan Hakim. Luas kebun saya hanya 1 hektar. Tumpukan batu yang menjadi pembatas kebun saya dan kebun Abu Nawas telah saya pindah tempatnya, Tuan Hakim," tutur Abu Jahil ketakutan. "Lalu bagaimana dengan kamu, Abu Nawas? Apa benar luas kebunmu 1,5 hektar?" tanya Tuan Hakim. "Benar, Tuan Hakim," jawab Abu Nawas pasrah. "Nah, kalau begini kan jelas siapa sebenarnya yang telah berbohong," kata Tuan Hakim. "Pengawal, tangkap Abu Jahil karena ia telah mengaku mencuri area kebun milik Abu Nawas." "Tapi Tuan Hakim, kebun saya tidak disitakan," tanya Abu Jahil khawatir. "Tidak ada yang namanya penyitaan. Itu hanya trik aku saja, agar dapat menyelesaikan masalah kalian berdua dengan adil," kata Tuan Hakim. Mendengar hal itu, Abu Jahil pun langsung terkulai lemas. Sementara Abu Nawas tersenyum bahagia. Kisah Abu Nawas bakar tenda demi mengalahkan raja. Suatu ketika, Baginda Raja Harun ar-Rasyid menantang Abu Nawas dalam suatu perlombaan. Ajang lomba itu adalah tenda siapa yang paling ramai dan paling banyak dikunjungi oleh pengunjung, maka dialah yang menang. Mengapa menantang Abu Nawas untuk perlombaan tersebut? Bisa jadi, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sangat senang dengan kecerdikan Abu Nawas dalam menyelesaikan tantangan. Singkat cerita, tantangan itu pun disetujui oleh Abu Nawas. Tepat di alun-alun kerajaan dan waktu pun sudah ditentukan. Aturannya adalah tenda siapa yang paling ramai dikunjungi orang, mulai pukul 12 siang hingga pukul 24 malam. Bukan hal yang sangat sulit bagi Baginda Raja untuk membuat tendanya ramai dikunjungi orang-orang. Sejak dimulainya perlombaan, tenda Baginda Raja sudah ramai dikunjungi para warga. Bagaimana tidak? Selain tenda Baginda Raja besar, di dalam tenda juga disediakan hiburan serta aneka makanan dan minuman. Siapapun yang datang ke tenda tersebut sudah pasti terhibur dan konsumsinya tercukupi. Berbeda dengan tenda milik Abu Nawas. Selain tendanya kecil tidak sebesar milik Baginda Raja, di tempat itu juga tidak ada hiburan apalagi makanan. Namun Abu Nawas terlihat tenang sembari duduk-duduk di dalam tenda tersebut. Menurutnya, waktu perlombaan masih panjang. Sejumlah warga yang datang ke tenda Baginda Raja sudah mengira bahwa Abu Nawas akan kalah dalam perlombaan tersebut. Terlebih lagi, semakin malam jumlah warga yang mendatangi tenda Baginda Raja semakin banyak dan semakin banyak. Abu Nawas pun masih terlihat duduk-duduk santai dan tenang. Nyaris tidak ada upaya apapun agar tendanya ramai dikunjungi warga. Hingga sekitar pukul 23 atau jam 11 malam, Abu Nawas pun baru beraksi. Tenda milik Abu Nawas tiba-tiba terbakar. Apinya membakar tenda tersebut menjulang ke angkasa. Kontan saja, warga yang hadir di tenda Baginda Raja pun berteriak, "Tenda Abu Nawas terbakar! Tenda Abu Nawas terbakar!" teriak para warga. Warga yang penasaran semburat keluar dari tenda Baginda Raja. Ada yang penasaran dan datang melihat hingga ada yang membawa air untuk memadamkan api. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun ikut mendatangi tenda Abu Nawas. Nah, pas pukul 12 malam, semua orang yang ada di tenda Baginda Raja pun berpindah ke lokasi tenda Abu Nawas yang kebakaran. Tak ketinggalan, Baginda Raja pun datang ke lokasi.
Wahai Paduka Raja, lihat, semua orang termasuk Anda pun datang ke tenda saya. Tepat pukul 12 malam, ujar Abu Nawas sembari tersenyum penuh kemenangan. Rupanya kebakaran itu disengaja oleh Abu Nawas untuk menarik perhatian orang-orang yang ada di tenda Baginda Raja. Termasuk Baginda Raja pun terkecoh untuk datang ke tenda Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun beranjak pergi. Ia pun merasa kalah. Ia merasa kesal. Ia merasa bahwa ia telah dikerjai oleh Abu Nawas. Kisah Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tidak akan pernah habis akal busuk Abu Dahi untuk mencelakai Abu Nawas. Entah apa yang diinginkan oleh Abu Dahi dengan memfitnah Abu Nawas kali ini. Siang itu Abu Dahi menghadap Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Dan ia pun mengatakan bahwa Abu Nawas menjadi dukun dadakan. Tentu saja Baginda Raja pun sangat heran dengan cerita Abu Dahi. Bahkan sepulang dari menghadap Baginda Raja, Abu Dahi terus menceritakan perihal Abu Nawas kepada semua orang yang dijumpainya. Abu Nawas kali ini menjadi dukun yang perbuatannya ke arah yang tidak mempercayai Tuhan. Kata Abu Dahi meyakinkan orang-orang. Dengan demikian, dalam waktu singkat rakyat akan membenci Abu Nawas, kata Abu Dahi dalam hatinya. Fitnah yang dilontarkan Abu Dahi disambut dengan gembira oleh orang-orang yang tidak menyukai Abu Nawas. Maka dengan geram mereka mendatangi Abu Nawas. Semula Abu Nawas terkejut setelah mendengar dirinya kali ini terkenal sebagai dukun. Lalu ia pun langsung mencari akal. Jadi, apa yang kalian minta dariku? Tanya Abu Nawas kepada orang-orang. Bermacam-macam permintaan diutarakan oleh orang-orang itu. Ada yang minta kesaktian, kekebalan, menjadi gagah, menjadi kaya raya, dan sebagainya. Tuan Abu Nawas telah memberikan beberapa jimat kepada orang lain. Mengapa kita tidak diberi? Desak mereka kepada Abu Nawas. Menurut arwah nenek moyang yang masuk ke dalam tubuhku, hanya malam hari jimat-jimat itu boleh kuberikan kepada kalian. Maka datanglah tengah malam, akan kuberikan jimat-jimat itu kepada kalian. Ucap Abu Nawas meyakinkan mereka. Orang-orang itu pun gembira menerima janji Abu Nawas. Maka tepat tengah malam, orang-orang itu pun sudah berbondong-bondong datang menemui Abu Nawas. Abu Nawas pun duduk bersila di ruang tamu. Satu persatu orang-orang pun maju menghadap Abu Nawas yang berlagak sebagai dukun. Lalu Abu Nawas pun menyerahkan batu kerikil hitam. Sebelumnya Abu Nawas mengatakan kepada mereka bahwa batu kerikil hitam itu adalah batu pemberian arwah nenek moyangnya yang digunakan sebagai jimat. Siapa yang mau kaya, cantik, gagah, banyak rezeki, kebal senjata tajam, dan sakti mandraguna, maka cukup simpan baik-baik batu hitam yang nanti akan aku berikan. Jelas Abu Nawas. Dengan gayanya yang sok dukun beneran, Abu Nawas pun benar-benar membuat banyak orang yang datang ke rumahnya percaya. Nah, para hadirin, tidak akan lama lagi akan muncul seseorang yang mengaku dukun pintar selain hamba. Itulah saat yang tepat bagi tuan-tuan untuk memanfaatkan batu jimat pemberian hamba ini, kata Abu Nawas. Memanfaatkan bagaimana Abu Nawas? Tanya mereka dengan penasaran.
Datangi dia dan lemparkan batu kerikil hitam itu padanya. Lalu katakan apa keinginan kalian. Begini caranya. Yang berniat ingin kaya, lemparkan pada dukun itu dan katakan aku ingin kaya raya. Nah, gampang kan? Setelah melempar batu itu, kalian akan menjadi kaya raya. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Mendengar penjelasan Abu Nawas, maka bergembiralah orang-orang itu. Kerikil hitam di tangan mereka pun lalu digenggam dengan erat-erat. Sebelum pergi, beberapa orang sempat menyodorkan amplop berisi uang sebagai ucapan terima kasih kepada Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas pun menolaknya. Setelah orang-orang itu pulang, Abu Nawas pun terus berpikir, siapa yang telah memfitnah dirinya menjadi dukun? Ia pun mundar-mandir mencari akal untuk menjebak orang yang telah memfitnahnya. Akan ku beri pelajaran dia. Barang siapa yang menggali lubang, dia sendiri yang akan terperosok ke dalamnya, kata Abu Nawas dalam hatinya. Dari hari ke hari, Abu Nawas makin terkenal menjadi dukun. Ia selalu dikunjungi banyak orang. Orang-orang yang datang selalu memberi uang kepadanya. Tentu saja Abu Nawas menolaknya, sambil mengatakan bahwa ia selalu mendapatkan uang sekeranjang setiap harinya. Hamba sekarang kaya raya melebihi Baginda Raja. Bayangkan, sekeranjang uang emas hamba dapatkan dari pekerjaan hamba menjadi dukun, kata Abu Nawas kepada setiap orang yang dijumpainya. Perihal Abu Nawas mendapat sekeranjang uang emas setiap harinya, sampai juga ke telinga Abu Dahi. Hingga membuat hati Abu Dahi pun menjadi panas. Kurang ajar Abu Nawas. Maksudku memfitnah Abu Nawas agar dijauhi rakyat dan Baginda Raja. Malah ia menjadi kaya raya, geram Abu Dahi dalam hatinya. Lalu timbullah pikiran licik Abu Dahi. Aku juga akan melakukannya. Kekayaannya akan aku ambil alih. Kemudian, ia pun memerintahkan orang-orangnya untuk keluar masuk kampung guna menyampaikan kabar bahwa Abu Dahi menjadi dukun hebat. Mendengar kabar itu, orang-orang yang menyimpan batu-batu jimat pemberian Abu Nawas langsung bersiap-siap. Ketika Abu Dahi muncul di halaman rumahnya dengan pakaian ala dukun, datanglah mereka secara berbondong-bondong. Abu Dahi tampak gembira dengan menyambut mereka dengan senyuman. Namun betapa terkejutnya Abu Dahi ketika secara bersamaan orang-orang yang datang tersebut mengeluarkan batu-batu kerikil hitam dan melemparkannya ke arah Abu Dahi disertai dengan permintaan. Aku ingin kaya, aku ingin kebal, aku ingin gagah dan tampan, teriak mereka. Ya, sahut Abu Dahi sambil mengelak dari lemparan batu itu. Ia pun langsung mengambil langkah 1000 dan masuk ke dalam rumah. Akan tetapi orang-orang itu terus saja melempari rumah Abu Dahi sambil berteriak-teriak. Setelah puas, orang-orang itu pun pulang ke rumah masing-masing dengan wajah berbinar-binar. Tinggallah Abu Dahi yang tidak habis pikir, mengapa orang-orang itu melemparinya. Abu Nawas yang melihat kejadian itu hanya tersenyum kejut. Ia bukan senang melihat Abu Dahi dilempari batu-batu kerikil hitam oleh orang-orang. Akan tetapi, ia ingin menyadarkan sifat buruk Abu Dahi. Kisah Abu Nawas memeras pemeras. Kisah Abu Nawas kali ini mencoba menyuguhkan tentang cara Abu Nawas untuk memeras seorang pemeras.
Alkisah, pada waktu itu banyak sekali rakyat jelata yang ingin mendapatkan hadiah besar dari Baginda Raja. Karena sudah menjadi aturan kerajaan, bagi siapa saja yang bisa membawakan berita bagus untuk sang raja, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan tentu saja, haruslah Baginda senang mendengarnya kabar tersebut. Kalau tidak, pancung hukumannya. Oleh karena itu, tidak semua orang berani begitu saja menghadap dan menyampaikan berita hangat kepada Baginda Raja. Ini, si Abu Nawas suka mencari uang untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Mulai tergerak hatinya karena tetangga sebelah rumahnya banyak yang fakir dan hidup serba kekurangan. Memang, Abu Nawas ini terkenal sebagai manusia dengan segudang ide. Dia bermaksud ke istana untuk menyampaikan sebuah berita yang amat menarik kepada Baginda Raja. Abu Nawas yakin kalau yang akan disampaikannya pasti akan membuat Baginda Raja girang, karena berita ini jarang diketahui orang. Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pun berangkat sendiri menuju istana. Tetapi semuanya tidak seperti yang dibayangkan semula, karena ia harus berhadapan dengan penjaga pintu gerbang istana. Penjaga itu yakin bahwa Abu Nawas adalah orang yang sangat cerdik, bahkan paling cerdik di negerinya. Oleh karena itu, tidak mungkinlah Abu Nawas gagal untuk menyenangkan hati Baginda, gumam si penjaga gerbang tersebut. Penjaga itu berlagak acuh tak acuh kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau akan aku izinkan masuk ke istana asalkan engkau berjanji terlebih dahulu kepadaku," kata penjaga pintu gerbang itu. "Janji apa, penjaga?" jawab Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Engkau harus berjanji kepadaku bahwa apapun hadiah yang engkau terima dari Baginda Raja harus dibagi sama rata denganku ya Abu Nawas," kata penjaga pintu gerbang istana. "Baiklah," kata Abu Nawas jengkel. Setelah Abu Nawas menjanjikan separuh hadiahnya akan diberikan kepada penjaga itu, barulah penjaga itu mengizinkan Abu Nawas masuk ke dalam istana. Kejengkelan Abu Nawas terhadap penjaga gerbang yang nakal ini barulah menjadi dendam yang berkobar-kobar. Akhirnya, Abu Nawas pun mempunyai ide untuk memberikan pelajaran berharga kepada penjaga pintu gerbang istana itu. Setelah masuk ke dalam istana, Baginda Harun Ar-Rasyid pun merasa sangat senang dengan kabar yang diberikan oleh Abu Nawas. Rasa senang ini sampai ke lubuk hatinya yang paling dalam. Setelah Abu Nawas menyampaikan berita yang amat langka dan jarang diketahui oleh manusia ini, Baginda pun merasa sangat senang dan puas hatinya. Baginda merasa belum pernah mendengarnya, hingga seolah-olah ia pun telah menjadi orang yang paling beruntung di dunia. "Wahai Abu Nawas, kali ini tentukanlah sendiri hadiah yang engkau inginkan," kata Baginda Raja. "Terima kasih Paduka, junjungan hamba. Bila diperkenankan memilih hadiah, maka hamba meminta 100 cambukan saja," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, tentu saja Baginda Raja pun bertanya-tanya dalam hatinya dan merasa kaget serta heran. Tetapi Baginda yakin bahwa Abu Nawas pasti mempunyai maksud tertentu di balik semua itu. Baginda pun akhirnya memanggil algojo kerajaan dan berpesan jangan terlalu keras kalau mencambuk Abu Nawas. Algojo pun sudah siap dengan cambuk di tangan, dan Abu Nawas pun dipersilakan untuk maju. Sesuai pesan dari Baginda Raja, algojo itu mencambuk Abu Nawas dengan pelan.
Tepat pada hitungan ke-50, Abu Nawas pun berteriak, "Berhenti!" Baginda pun kaget. Beliau bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, mengapa engkau minta hukuman cambuk dihentikan? Bukankah engkau sendiri yang memintanya?" Tanya Baginda Raja belum mengerti. "Paduka yang mulia, sebenarnya sebelum masuk tadi, penjaga pintu gerbang istana telah melarang hamba untuk masuk, kecuali hamba mau berjanji membagi sama rata hadiah apapun yang Paduka berikan kepada hamba. Kini hamba mohon sisa hukuman itu dibebankan kepada penjaga pintu gerbang itu, wahai Paduka," kata Abu Nawas menjelaskan. Bukan kepalang murka Baginda. Tanpa banyak bicara, pengawal itu pun dipanggil untuk masuk ke dalam istana. Dan Baginda pun berpesan kepada Algojo untuk melanjutkan hukuman cambuk kepada pengawal yang zalim itu dengan sabetan yang sekeras-kerasnya. Algojo dengan sukacita menerima titah Baginda Raja. Tak mengherankan jika pengawal itu hampir pingsan terkena cambukan yang keras tersebut. Dan Abu Nawas pun merasa sangat senang berbagi cambukan dengan pengawal ini. Namun demikian, Abu Nawas pun belum juga puas karena harusnya dia mendapat hadiah dari Baginda Raja. Hari berikutnya, Abu Nawas pun menemui pengawal itu dan berkata, "Tahukah engkau apa yang bisa aku lakukan terhadap dirimu kapanpun aku mau?" ancam Abu Nawas. "Tidak," jawab pengawal itu ketakutan. "Karena engkaulah aku tidak membawa hadiah apa-apa kecuali cambukan. Kalau engkau tidak mau mengganti hadiah yang mestinya aku terima, maka aku akan mengadukan kepada Baginda Raja," kata Abu Nawas yang mengetahui kalau pengawal ini suka memeras orang-orang yang hendak masuk istana. Karena ketakutan, maka pengawal itu pun bersedia menjual ladang hasil kecurangannya di masa lalu. Dan selanjutnya, ia pun memohon kepada Abu Nawas agar tidak mencelakakan dirinya lagi. Dan Abu Nawas pun akhirnya menyetujuinya. Akhirnya, dengan dari hasil penjualan ladang milik penjaga pintu gerbang istana itu, uangnya pun dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, terutama tetangganya yang miskin dan serba kekurangan. Kisah Abu Nawas mengecoh orang sekampung dan Baginda Raja. Alkisah. Datanglah segerombolan prajurit dari istana atas perintah Baginda Raja Harun ar-Rasyid untuk menangkap Abu Nawas di kediamannya. Abu Nawas dikabarkan telah menghilang cukup lama entah kemana. Tidak ada satupun yang tahu keberadaannya saat itu, termasuk istrinya sendiri. Karena yang dicari tidak ada, akhirnya para prajurit pun pulang ke istana. Setelah para prajurit itu kembali ke istana, Abu Nawas pun muncul dari persembunyiannya. Ia pun kembali pulang ke rumahnya untuk menemui istrinya. "Suamiku, para prajurit kerajaan tadi mencarimu," ucap istri Abu Nawas. "Ya istriku, ini urusan gawat. Aku baru saja menjual Sultan Harun ar-Rasyid menjadi budak." "Apa? Raja kau jadikan budak? Kenapa kau lakukan itu suamiku?" "Supaya dia tahu di negerinya ada praktek jual beli budak. Dan jadi budak itu sangat sengsara," ucap Abu Nawas. "Sebenarnya maksudmu baik suamiku, tapi Baginda Raja pasti marah. Buktinya para prajurit diperintahkan untuk menangkapmu suamiku. Dan menurutmu apa yang akan dilakukan Sultan Harun ar-Rasyid kepadaku istriku? Pasti kau akan dihukum berat suamiku." "Gawat istriku,
Kalau begitu, aku akan mengerahkan ilmu yang kusimpan. Ucap Abu Nawas lalu masuk ke dalam rumah. Ia pun segera mengambil air wudhu lalu mendirikan sholat 2 rakaat. Lalu ia pun berpesan kepada istrinya apa yang harus dikatakan bila Baginda datang. Tidak beberapa lama kemudian, tetangga Abu Nawas pun geger karena istri Abu Nawas menjerit-jerit. "Ada apa?" tanya tetangga Abu Nawas sambil tergopoh-gopoh. Suamiku mati." "Hah, Abu Nawas mati?" "Iya." Kini kabar kematian Abu Nawas pun tersebar ke seluruh pelosok negeri. Baginda Raja yang mendengar pun terkejut. Kemarahan dan kegeraman beliau pun agak susut mengingat Abu Nawas adalah orang yang paling pintar menyenangkan dan menghibur Baginda Raja. Baginda Raja beserta beberapa pengawal dan seorang tabib istana segera menuju rumah Abu Nawas. Tabib segera memeriksa Abu Nawas. Sesaat kemudian ia pun memberi laporan kepada Baginda Raja bahwa Abu Nawas memang telah mati beberapa jam yang lalu. Setelah melihat sendiri tubuh Abu Nawas terbujur kaku dan tak berdaya, Baginda Raja pun merasa terharu dan meneteskan air mata. Lalu beliau pun bertanya kepada istri Abu Nawas, "Adakah pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" tanya Baginda Raja. "Ada Paduka yang mulia," kata istri Abu Nawas sambil menangis. "Katakanlah apa pesan Abu Nawas itu," kata Baginda Raja. "Suami hamba Abu Nawas memohon sudilah kiranya Baginda Raja mengampuni semua kesalahannya di dunia dan akhirat di depan rakyat Paduka," kata istri Abu Nawas dengan terbata-bata. "Baiklah, kalau itu permintaan Abu Nawas yang terakhir, aku akan menyanggupinya," kata Baginda Raja. Jenazah Abu Nawas pun lalu dimasukkan ke dalam keranda. Kemudian Baginda Raja pun mengumpulkan rakyatnya di tanah lapang. Lalu beliau pun berkata, "Wahai rakyatku, dengarkanlah bahwa hari ini aku Sultan Harun Ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku dari dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Usai Baginda Raja berkata, tiba-tiba dari dalam keranda yang terbungkus kain hijau terdengar suara keras, "Syukur!" Seketika pengusung jenazah pun ketakutan, apalagi melihat Abu Nawas bangkit berdiri seperti mayat hidup. Seketika rakyat yang berkumpul pun lari tunggang langgang bertubrukan dan banyak yang jatuh tergilir. Abu Nawas sendiri segera berjalan ke hadapan Baginda Raja. Pakaiannya yang putih-putih bikin Baginda Raja pun gemetaran. Kau sebenarnya mayat hidup atau memang kau hidup lagi?" tanya Baginda Raja dengan gemetar. "Hamba masih hidup, tuanku yang mulia. Hamba mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengampunan tuanku," ucap Abu Nawas. "Jadi kau masih hidup, Abu Nawas?" "Ya Baginda Raja, saya masih segar bugar dan buktinya kini hamba merasa lapar dan ingin segera makan," ucap Abu Nawas. "Kurang ajar kau Abu Nawas, ilmu apa yang kau pakai?" "Ilmu dari Maha Guru Sufi guru hamba yang sudah meninggal yang mulia," ucap Abu Nawas. "Kalau begitu ajarkan ilmu itu kepadaku Abu Nawas," kata Baginda Raja membujuk Abu Nawas. "Tidak mungkin Baginda, hanya guru hamba yang mampu melakukan. Hamba tidak bisa mengajarkan sendiri Paduka," ucap Abu Nawas. "Dasar pelit kau Abu Nawas." Baginda Raja pun menggerutu merasa kecewa.
Sambil ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas untuk kembali ke istana dan merasa geram. Kisah Abu Nawas melawan 3 orang bijak. Dikisahkan, pada suatu hari, 3 orang bijak memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu. Maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Saya yakin Abu Nawas bisa mengatasi 3 orang itu, ujar salah seorang dari penduduk. Singkat cerita, Abu Nawas pun akhirnya setuju menghadapi 3 orang bijak itu. Dan adu kepintaran antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat pun bisa menonton. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai. Ia selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang mendekatinya. Acara pun akhirnya dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juru mempersilakan ketiga orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu pun sangat senang mendapat kesempatan bertanya duluan kepada Abu Nawas. Maka dengan congkaknya, orang pertama pun bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini, wahai Abu Nawas yang tolol? Abu Nawas pun tersenyum walaupun dibilang tolol. Lalu ia pun menjawab, itu sih gampang. Kalau begitu katakan di mana? Tempatnya di bawah telapak kaki saya, saudara, ujar Abu Nawas dengan senyuman sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Rupanya jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan keras, bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Hai Abu Nawas, berapa banyak jumlah bintang di langit? Pertanyaan yang nyaris sama dan pasti bisa dijawab oleh Abu Nawas. Dan dengan mudahnya Abu Nawas pun menjawab. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledai itu, kata Abu Nawas sambil menuding keledai yang sedang makan rumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambutnya yang ada di keledai itu. Nanti saudara akan tahu kebenarannya. Hai Abu Nawas, bagaimana bisa kami akan menghitung rambut keledai itu? Makanya, kalau kamu bisa menghitung bulu keledai itu, pasti jumlahnya akan sama dengan jumlahnya bintang. Kalau tidak percaya, hitung saja, jawab Abu Nawas dengan entengnya. Mendengar jawaban Abu Nawas, kedua orang itu pun akhirnya tutup mulut. Sekarang tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lain. Ia memang agak terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dan dengan ketusnya, ia pun bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip dengan pertama dan kedua. Ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Hahaha. Aku tahu jumlahnya itu. Jumlah bulu yang ada di ekor keledai ini ada sama dengan rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja. Begini saudara,
Saudara mencabut sehelai bulu dari ekor keledai. Kemudian saya akan mencabut sehelai rambut yang ada di janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Namun kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu ekor keledai. Dan orang ketiga tak terima dengan cara menghitung demikian, hanya saja ia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawaslah pemenangnya. Kisah Abu Nawas mengalahkan jin ifrit. Dikisahkan, di sebuah kampung sedang diteror jin. Ketua kampung pun meminta bantuan kepada Baginda Raja. Ampun yang mulia, hamba mohon pertolongan Paduka Raja, ujar kepala dusun itu kepada Baginda Raja. Memangnya apa yang menimpa kampungmu? Tanya Baginda Raja. Lalu kepala dusun pun menceritakan kepada Baginda Raja bahwa kampungnya sedang diganggu jin. Ketika raja menanyakan alasan jin itu mengganggu kampungnya, kepala dusun pun menceritakan bahwa kampungnya memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Memang apa hubungannya kampungmu dengan jin pengganggu itu? Tanya Baginda Raja. Jin tersebut mengaku berkat jasa dialah kampung kami menjadi subur dan berlimpah. Oleh karena itu setiap panen, jin akan datang dan meminta tumbal gadis. Jika permintaannya tidak kami penuhi, maka jin itu mengancam akan menghancurkan desa kami. Jelas kepala dusun kepada Baginda Raja. Kemudian raja pun menyuruh kepala dusun untuk pulang, sembari berkata bahwa raja akan mengutus orang yang akan mengatasi masalah yang dihadapinya. Selepas kepala dusun pulang, Baginda Raja pun lantas mengumpulkan para penasihat istana agar mendapatkan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kampung tersebut. Paduka yang mulia, yang kita hadapi adalah makhluk halus. Tidak mungkin kita bisa melawan dengan pasukan kerajaan. Yang ada, nanti prajurit kita malah kerasukan, Baginda Raja, ujar salah seorang penasihat istana. Para penasihat istana yang lainnya pun merasa kebingungan. Mereka benar-benar tidak bisa mencari solusi bagaimana melawan jin ifrit yang sedang mengganggu kampung tersebut. Namun raja pun tidak mau membuat rakyatnya kecewa. Dia pun terus mencari solusi yang kemudian Baginda Raja pun teringat kepada sosok Abu Nawas yang cerdik dan terkenal kecerdikannya tersebut. Lalu Baginda Raja pun memerintahkan prajurit istana untuk menjemput Abu Nawas. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apakah hamba dipanggil Paduka Raja? Tanya Abu Nawas. Saya akan memberikan tugas penting kepadamu Abu Nawas. Tugas ini harus kamu laksanakan dan tidak boleh ditolak, titah Baginda Raja. Tentu saja saya siap Paduka yang mulia. Apa tugas yang Paduka berikan kepada hamba? Tanya Abu Nawas. Lalu Baginda Raja pun menceritakan permasalahan di salah satu kampung yang diganggu oleh jin. Maksud Paduka, hamba disuruh menaklukkan jin jahat tersebut, tanya Abu Nawas. Benar Abu Nawas, aku tahu kamu pasti bisa mengalahkan jin tersebut, kata Baginda Raja. Abu Nawas yang mendengar cerita dan perintah Paduka Raja terlihat mulai ketakutan dan gemetaran. Namun ini perintah Raja, dia tidak bisa untuk menolaknya. Ampun Paduka yang mulia, apakah Paduka tidak salah orang? Saya pikir Paduka keliru kalau menunjuk saya. Sebab saya ini bukan orang yang sakti, kata Abu Nawas. Baginda Raja pun meyakinkan Abu Nawas. Karena memang Baginda Raja tahu bahwa Abu Nawas bisa mengalahkan jin jahat itu dengan caranya yang sangat cerdik.
Wahai Abu Nawas, aku tahu kamu memang bukan orang yang sakti, bukan orang hebat, tapi kamu memiliki akal yang cerdik. Aku yakin kamu pasti bisa mengalahkan jin jahat yang mengganggu masyarakat di kampung tersebut, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas pun menerima tugas tersebut, walau dia merasa ketakutan. Keesokan harinya, Abu Nawas pun pergi ke kampung yang diganggu jin tersebut sesuai perintah Baginda Raja. Apakah Anda utusan Baginda Raja yang dikirim kemari? Tanya kepala dusun itu kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawabnya, "Iya, saya diutus Baginda Raja untuk datang ke sini," jawab Abu Nawas. Kepala dusun pun lalu menceritakan semua sosok jin itu. Semua warga dan kepala dusun pernah melihat sosok jin tersebut. Kemudian kepala dusun juga menceritakan ciri-ciri jin jahat yang mengganggu itu. Abu Nawas pun mendengarkannya dengan seksama. Lalu dia pun tahu bahwa itu adalah jin ifrit sesuai dengan ciri-ciri yang diceritakan oleh kepala dusun tersebut. Setelah mendengar cerita kepala dusun tersebut, Abu Nawas pun berpikir untuk mendapatkan cara agar dapat mengalahkan dan mengusir jin ifrit tersebut. "Bagaimana Tuan? Apakah Tuan sanggup menghadapi dan melawan jin jahat itu?" tanya kepala dusun itu kepada Abu Nawas. Karena Abu Nawas sudah mendapatkan ide yang cemerlang, ia pun mengatakan kepada kepala dusun bahwa dia bisa menghadapi jin tersebut. "Tenang saja, jin ifrit itu pasti akan bertekuk lutut kepadaku. Sebenarnya dia hanya menggertak saja. Pasti ada seorang wanita yang dia sukai," kata Abu Nawas. Abu Nawas pun akan menulis surat dan memerintahkan kepada kepala dusun untuk diberikan kepada jin ifrit itu. Isi suratnya adalah surat tantangan kepada jin ifrit. "Begini saja, saya akan menulis surat tantangan untuknya. Saya minta tolong agar surat yang saya tulis diberikan kepada jin ifrit tersebut," pinta Abu Nawas kepada kepala dusun. Lalu kepala dusun pun memberikan surat kepada jin ifrit. Setelah jin ifrit itu menerima surat tantangan dari Abu Nawas, dia pun marah dan akan membunuh siapa saja yang berani menantangnya. Kemudian, sambil menunggu pertandingan antara Abu Nawas dan jin ifrit, Abu Nawas pun membuat sebuah sandal yang ukurannya 40 meter. Kemudian setelah selesai, Abu Nawas meletakkan sandal itu di lapangan yang akan menjadi tempat bertanding. Singkat cerita, waktu pertandingan pun datang. Jin ifrit yang sudah emosi memuncak ingin segera melawan Abu Nawas dan membunuhnya. Dia kemudian datang dengan suara yang sangat menggelegar, membahana. "Di mana orang yang berani menantangku? Keluarlah. Aku mau menghancurkan tubuhnya," kata jin ifrit dengan emosinya. Warga-warga yang tadinya akan menonton pertandingan Abu Nawas dan jin ifrit itu pun berlarian karena takut menjadi sasaran amukan jin ifrit yang jahat itu. Jelang beberapa saat, datanglah Abu Nawas. Kemudian jin ifrit pun berkata, "Oh, kamu orang yang berani menantangku yang bernama Abu Nawas. Apakah kamu sudah bosan hidup, Abu Nawas? Ayo sekarang juga bertanding," tantang jin ifrit dengan marahnya. Abu Nawas pun berpura-pura bahwa dia adalah murid Abu Nawas. Karena itu adalah akal cerdiknya untuk melawan jin ifrit yang jahat tersebut. "Maaf, Anda salah orang. Saya ini bukan Abu Nawas. Saya muridnya," kata Abu Nawas. Jin ifrit pun terlihat semakin marah dan berkata, "Lalu mengapa kamu kesini? Cepat panggil gurumu untuk bertarung denganku." Abu Nawas pun dengan santainya menjawab kata-kata yang dilontarkan jin ifrit itu. "Oh, jangan khawatir.
Guruku pasti sebentar lagi akan datang ke sini. Aku datang ke sini disuruh guruku untuk mengambil sandalnya. Karena sandalnya ketinggalan kemarin saat latihan di sini. Balas Abu Nawas sambil menunjuk sandal yang sebelumnya dia buat dan tergeletak hampir menutupi semua lapangan. "Itu sandal Abu Nawas?" tanya Jin Ifrit. "Ya benar. Memangnya kenapa? Tapi saya tidak kuat mengangkatnya sendirian. Maukah kau membantuku membawakan sandal ini?" kata Abu Nawas sambil meminta bantuan mengangkat sandal tersebut kepada Jin Ifrit. Jin Ifrit pun terdiam dan berpikir, sandalnya saja segede gitu, bagaimana dengan orangnya? Jin Ifrit yang tadinya marah-marah dan emosi, ingin segera bertarung dengan Abu Nawas. Ia pun kena mental. Dia terdiam dan ketakutan ketika membayangkan betapa besarnya Abu Nawas. "Atau begini saja, saya akan panggil guru saya agar datang ke sini. Kalau saya ditanya, mana sandalnya, saya akan beralasan kalau kamu menghalang-halangi saya membawa sandal guru saya ini," kata Abu Nawas. Sambil merasa ketakutan, Jin Ifrit yang jahat itu pun berkata kepada Abu Nawas, "Oh, jangan lakukan itu. Lebih baik aku pergi saja sekarang dan aku berjanji tidak akan mengganggu kampung ini lagi," kata Jin Ifrit itu sambil ketakutan dan berteriak, lalu seketika dia pun menghilang. Kemudian sejak itulah Jin Ifrit tidak lagi datang mengganggu warga di kampung itu. Semenjak dikalahkan oleh Abu Nawas dengan akal cerdiknya yang luar biasa.